Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa ahsanal hadi hadyu Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Shadaqallahul azim. Saudara-saudaraku kaum muslimin, sidang Jumat rahimakumullah, mengawali khutbah kita pada siang hari ini, kami selaku khotib Jumat mengajak pada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan karunia yang akan berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, serta nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan dan kemauan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah yang mulia ini, Masjid Taqwa ini, dalam rangka melaksanakan kewajiban kita sekaligus memenuhi kebutuhan hidup kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah dengan segala rangkaian-rangkaian ibadahnya. Mudah-mudahan niat yang tulus dari hati kita masing-masing, seluruh rangkaian ibadah kita pada siang hari ini diterima dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu, selawat dari salam kita harapkan untuk senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita, contoh dan suri teladan kita, Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Teriring keselamatan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut-pengikut beliau, termasuk kita yang hadir pada siang ini yang selalu istiqomah di ajaran beliau, insyaallah sampai ajal menyebut kita masing-masing, sampai akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, selain daripada itu sudah menjadi rukun khutbah, kami selaku khotib mewasiatkan dan mengajak pada semua pada hadirin sekalian, termasuk diri kami pribadi, untuk senantiasa kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Dengan prinsipnya kita harus berusaha semaksimal mungkin atas individu kita masing-masing mengerjakan seluruh apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam, baik melalui Al-Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah. Dan selain daripada itu, kita harus berusaha pula semaksimal mungkin meninggalkan apa-apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala maupun dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar pendidikan takwa dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun dapat meningkat pada diri kita masing-masing. Kalau ini sidang Jumat rahimakumullah, hari ini adalah hari Jumat tanggal 24 Muharram tahun 1445 Hijriah, bersamaan dengan tanggal 11 Agustus tahun 2023 Miladiah, di mana kita selaku bangsa Indonesia, selaku rakyat Indonesia, dalam bulan Agustus ini ada peristiwa yang sangat istimewa sekali, di mana bulan ini kita diberikan oleh Subhanahu wa taala negara kita, yaitu kemerdekaan di tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu. Dalam artian insyaallah kurang lebih 5 atau 6 hari lagi kita segenap seluruh rakyat bangsa Indonesia, bukan saja yang berada di dalam negara Indonesia, bahkan yang termasuk yang di luar negeri pun akan memperingati hari kelahiran kemerdekaan negara kita, yaitu tanggal 17 Agustus
1945, 17 Agustus tahun 2023 miladiah, berarti ulang tahun yang ke-78. Kaum muslimin sedang jemaah rahimakumullah. Berbicara masalah kenegaraan, Islam mengajarkan bahwa cinta tanah air adalah bagian daripada iman. Tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Mencintai Indonesia itu adalah bagian dari iman. Kiai Muhammad Said dalam kitab Ad-Difa' Ani Al-Watan min ahami al-wajiban ala kulli wahidin minna, di mana menjelaskan bahwa umat Islam wajib menjaga persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia ini, sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yaitu memupuk persaudaraan, persatuan di kalangan muhajirin, antara kalangan muhajirin dan kaum Ansor di Madinah, serta mengakomodasi kepentingan umat-umat yang lain, umat Islam termasuk umat Yahudi, umat Nasrani dan kaum musyrik lainnya, semua dirangkul oleh baginda Rasulullah SAW. Mencintai tanah air merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana Rasulullah mencintai Mekah dan Madinah itu karena dua tempat yang mulai itu merupakan tanah air bagi beliau. Mencintai tanah air adalah bagian daripada iman, karena tanah air merupakan sarana primer untuk melaksanakan perintah agama Allah. Tanpa tanah air seseorang akan menjadi tunawisma atau tidak punya tempat. Tanpa tanah air agama seseorang kuranglah sempurna. Tanpa tanah air seseorang akan menjadi terhina. Syekh Muhammad Ali Qutb Dalil Bahri dalam bukunya yang berjudul menyebutkan Hubbul Watan Minal Iman, bahwasanya cinta tanah air itu adalah bagian daripada iman. Terkait anjuran untuk mencintai tanah air, Nabi memberikan sebuah contoh yang sangat kita teladani dalam sebuah hadis beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari juz 3 halaman 23 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim. An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana isa qadima min safarin panazara ila judura til madinati mu'udu'a rahilan ujratahu wa in kana ala dabbatin harakaha min hubbaha. Artinya, ketika Rasulullah hendak datang dari berpergian, beliau mempercepat jalan kendaraan beliau yang ditunggangi setelah dinding kota Madinah kelihatan oleh beliau. Bahkan beliau sampai menggerak-gerakkan binatang yang kendaraannya agar supaya kencang larinya. Semua itu dilakukan sebagai bentuk kecintaan beliau terhadap tanah air beliau. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Qasqalani dalam Fath Bais juz 3 halaman 705 menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keutamaan Madinah yang dianjurkannya mencintai tanah air kita sendiri, untuk merindukan tanah air kita. Dalam konteks Indonesia, menjaga kemerdekaan Republik Indonesia, menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika, menjaga NKRI, dan menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah bagian dari iman dan kekuatan agama kita. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang tercinta ini? Kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Syekh Muhammad Amin As-Sadiq ini, sebagaimana dikutip Muhammad Said dalam kitab Difa' Ani Al-Watan yang berbunyi An-Nuhidil ayat halaman 24 dan 25, mengatakan bahwa Al-Quran telah memposisikan umat Islam pada posisi yang merdeka, mulia, terhormat, maju dan mandiri. Ketika umat Islam dalam posisi terbelakang atau dalam keadaan miskin atau dalam kondisi yang mundur, lebih disebabkan adalah kecerobohan umat Islam itu sendiri, yaitu meninggalkan kewajiban-kewajiban dalam mengelola kehidupan kepentingan duniawi. Imam An-Nawawi menyatakan dalam pendahuluan kitab Al-Majmu', wajib bagi umat Islam untuk bekerja mandiri dan produktif dalam segala kebutuhan, walaupun hanya misalnya memproduksi sebatang jarum atau maupun sebutir garam
umat Islam tidak boleh tergantung pada umat yang lain. Ini kita harapkan. Sebab tolak ukur kekuatan umat Islam tergantung terhadap kemandirian dalam mencukupi kebutuhan umat Islam itu sendiri. Untuk mengisi kemerdekaan dan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, maju dan berdaulat, setiap warga negara memperjuangkan bangsa sesuai profesi kita masing-masing. Jika menjadi pejabat misalnya, jadilah pejabat yang baik, amanah, jujur dan tidak korupsi. Jika menjadi pendidik atau guru, jadilah pendidik yang baik, yang produktif dalam karya-karya ilmiahnya, jujur dan mengabdi kepada masyarakat. Jika Anda sekalian jadi pelajar, jadi mahasiswa, jadilah pelajar yang baik, tuturlah ilmu yang seluas-luasnya, yang nanti ilmu tersebut akan dibutuhkan oleh bangsa dan negara kita dan warga masyarakat lainnya. Secara umum, jadilah warga negara yang selalu berusaha berbuat baik dalam segala kondisi, tempat dan berperilaku baik dengan akhlak yang mulia. Berusaha untuk berbudi pekerti luhur, menjaga moral dan membangun kecintaan terhadap tanah air dengan jalan yang baik pula. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Mengapa hubul watan minal iman ini? Mengapa kita perlu mencintai tanah air Indonesia yang kita cintai ini? Karena hanya dengan kondisi bangsa dan negara kita yang aman, yang stabil, umat muslim bisa beribadah dengan nyaman seperti yang kita rasakan saat ini. Beramal baik dan dapat beristirahat dengan nyenyak, dengan senang. Bayangkan saudara kita yang dilanda peperangan di negaranya masing-masing, atau lebih tepat perang saudara di antara mereka sendiri. Sebut saja contohnya negara Suriah, negara Afghanistan yang sedang terjadi, bahkan termasuk Irak dan Libya yang dilanda perang saudara antara rakyat sendiri. Mereka tidak pernah nyaman dan tidak enak seperti kita yang kita rasakan saat ini. Khalifah Umar bin Khattab sebagaimana dikutip Syekh Ismail Haqi dalam kitab Tafsir Ruhul Bayan juz 6 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lawa hubul watani la haruba baladus saimu wa bi hubbal lawatani umidatil buldan. Alih bahasanya ke bahasa kita kurang lebih, Sayyidina Umar berkata, seandainya tidak ada cinta tanah air, hancurlah negara yang sangat terpuruk nantinya. Dengan cinta tanah air, insya Allah negara kita akan berjaya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kecintaan terhadap tanah air, setiap orang memiliki keinginan untuk menjadikan tanah airnya yang maju, yang aman, yang damai. Dengan cinta tanah air, seseorang tidak menginginkan bangsanya untuk menjadi hancur, terpecah belah, penuh konflik dan saling bermusuhan satu sama lain. Kemudian dari hari ulang tahun kita yang ke-78 ini, semoga Indonesia ini, negara kita yang kita cinta ini, benar-benar menjadi negara yang maju dan yang bermartabat, aman, damai, sejahtera, dicintai oleh rakyatnya, dan menjadi negara yang balatun thayyibatun wa'alun makur. Di samping kemajuan negara, kita harapkan kemajuan agama Islam sendiri di Indonesia ini akan lebih pesat di masa-masa yang akan datang. Kaum muslimin sedang rahimakumullah. Demikian khutbah Jumat pada pemilu ini yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat memotivasi terutama kaum muda, karena kami lihat pada jemaah banyak juga kaum muda yang hadir yang merupakan harapan bangsa yang dapat berbuat banyak untuk mengisi kemerdekaan bangsa negara kita di masa-masa yang akan datang. Semoga kalian anak muda punya tekad untuk memajukan bangsa dan negara kita ini, dan akan bertekad untuk mengambil bagian untuk mengisi kemerdekaan negara kita ini yang tidak mau bergantung dengan kaum kafir. Ini kita harapkan. Berhubungan boleh dengan kafir, jangan kita menjadi ketergantungan. Apabila kita sudah jadi ketergantungan, berarti kemerdekaan kita sudah dirampas oleh beliau. A'udzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu fil Qur'an azim wa na'udzu billahi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa antahu wassalamu alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ilal maghfiratin min rabbil alamin. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajmain. Allahumma aslih jama'atal muslimin wa ansuri wal muslimin wa ahlil kalaka wal musyrikin wa ahli kalimatika ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka sami'un qadir mujibul qadiyal hajat. Rabbana baina wa bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmil 'ala isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim wazkurkum wa ad'uhu yastajib lakum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.